petir siang bolong, Teddy kaget bukan kepala. Karena sosok wanita yang di depan dia itu ternyata adalah Fitri yang dulu dia puja-puja. Sekarang sudah berubah 180 derajat. Ya, Teddy antara sedih, marah, kesel, tapi pengen ketawa. Kenapa? Ya ini bukannya body shaming atau bagaimana ya, cuman niatan dia, ucapan dia itu menjadi kenyataan. Jadi sakit hatinya dulu itu menjadi kenyataan. Lah, tapi dia langsung bingung kan dia. Loh, kok seperti ini si Fitri? Halo teman kakak, kembali lagi bersama Ian di sini. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri untuk teman kakak semua. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1992 ya. Dan narsumnya yang mengirimkan bernama Teddy. Tapi sebelum kita dengarkan dan saksikan bersama kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Teddy ini berkata bahwa kisah ini merupakan sebuah kisah yang biasa dinamakan si pahit lidah. Pada tahun 1992, Teddy ini masih bersekolah kelas 2 SMP. Nah, Teddy ini bersekolah di sekolah ya yang lumayan cukup bergengsi. Nah, Teddy itu dia suka nih sama seorang cewek. Ya, model-model cinta monyet gitulah. Cuman masalahnya itu Teddy ini sukanya sama cewek ini yang kita sebut saja bernama Fitri. Itu gila-gilaan. Pokoknya semuanya dia sukai. Dari mukanya, ya toh, bentuk wajahnya, terus udah gitu bodinya, kemudian tingkah lakunya. Pokoknya cocok banget sama Teddy. Singkat cerita, Teddy pun melakukan PDKT. Zaman dulu itu kan belum ada HP ya. Jadi Teddy itu berusaha mendapatkan nomor telepon rumahnya si Fitri. Seperti memberikan lampu hijau, nah Fitri pun memberikan nomor telepon rumahnya. Kebetulan Teddy dan Fitri ini bersama-sama dalam satu jemputan sekolah. Jadi kan zaman dulu ada tuh jemputan sekolah tuh yang mobil rame-rame gitu ya. Atau misalnya kalau nggak pakai jemputan sekolah, ya dijemput sama orang tua atau naik bis, kendaraan umum gitu kan. Nah kalau si Teddy sama Fitri nih satu jemputan sekolah yang diantar ke door to door, pintu ke pintu gitu ya, tiap hari. Ya namanya kalau satu antar jemputan sekolah itu kan makin lama ya makin menjadi-jadi kan rasa sukanya. Ya memang Teddy dan Fitri ini teman sepermainan juga. Walaupun Teddy itu kakak kelasnya Fitri. Singkat cerita, Teddy mulai melakukan pendekatan yang lebih serius. Hampir tiap hari Teddy nelpon Fitri terus. Setiap Teddy mendengarkan lagu, selalu bayang-bayang mukanya Fitri yang ada di dalam kepalanya. Pokoknya apapun dia lakuin buat Fitri. Misalnya Fitri bersin aja, acim, tiba-tiba Teddy udah ngeluarin tisu, ngasih ke Fitri. Pokoknya istimewa, martabak telur 4 kalau kata orang. Oke. Nah, pada suatu hari, Fitri ini kan punya adik cowok, namanya Putra. Putra itu
demen banget main game. Zaman dulu tuh zamannya Nintendo. Ini Nintendo yang kaset nih. Nah, kebetulan Teddy ini rajanya Nintendo. Kasetnya banyak banget nih. Disitulah Teddy mendapatkan celah untuk main ke rumahnya Fitri, ya kan? Nah, singkat cerita Teddy main nih ke rumahnya Fitri. Ngapel lah istilahnya. Terus dia tahu nih kalau adiknya si Fitri, si Putra itu suka main Nintendo. Dan dia tanya ke adiknya, "Dek, suka main game apa?" "Oh, suka main game yang tinju-tinju tuh, Kak," katanya. "Wah, kebetulan nih, Kakak ada game tinju-tinju. Nanti besok ya, Kakak bawain kalau kesini lagi." "Oke, Kak." Dan Teddy pun seneng banget nih, karena modusnya berhasil, ya kan? Dia bisa balik lagi minggu depan ke rumahnya Fitri. Fitrinya sih, ya gimana ya? Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh suka nggak suka, tapi ya kanan kiri oke juga gitu. Jadi Fitri itu seolah-olah memberikan lampu hijau kepada Teddy, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi ya udah biarin aja gitu kan, santai-santai aja. Ya Teddy pun nggak mempermasalahkan hal itu ya. Yang penting dia bisa main, bisa ketemu Fitri, atau hampir setiap hari. Karena kebetulan rumah mereka tuh berdekatan. Dan Teddy pun main ke rumah Fitri pakai motor yang lagi tren pada masanya. Singkat cerita, karena Teddy sering main ke rumah Fitri, orang tuanya pun mengetahui ya, karena ya pasti jelas banget lah ada laki-laki main ke rumah anak perempuannya. Pasti dilihat dong. Dan kebetulan orang tuanya Fitri itu sedang lagi naik daun. Ya, bisa dibilang tingkatan orang tuanya Fitri itu sedikit di bawah level daripada Teddy. Kebetulan juga ayah dari Fitri ini lagi menang tender. Nah, dia langsung membeli sebuah sedan sport yang merah yang lagi ngetop pada zaman itu. Kemudian, ayahnya Fitri pun menanyakan kepada Fitri, "Fitri, kamu serius apa enggak sama si Teddy?" "Ya, kalau saya mah jalanin aja ya." "Kok kamu ngomong gitu?" "Iyalah, ini kan saya kan masih SMP. Nggak serius-serius banget lah ya." Nah, kemudian ayahnya kepo nih nanya lagi, "Emang si Teddy gimana sih? Apakah dia lumayan berada atau enggak? Kok ayah lihat dia kesini naik motor bukan naik mobil? Kan anak wanita ayah yang cantik ini kalau dinaikin motor nanti jadi debuan. Ayah aja pakai mobil keren ini. Masa anak ayah pakai motor?" Nah, mungkin karena diomongin seperti itu dan beberapa bumbu yang lain, Fitri mulai goyah nih. Waduh, kayaknya tanda-tanda nggak direstui nih sama orang tua. Nah, perlahan-lahan pun Fitri mulai mengalihkan perhatiannya ke temannya Teddy yang bernama Budi. Budi juga seperti Teddy orangnya, ceria, ramah, ya tuh, suka ngelawak, dan setiap saat pun kalau Teddy sama Budi ngelawak, Fitri selalu ketawa. Itulah kenapa Fitri itu suka sama mereka berdua. Nah, si Fitri ini mempunyai sebuah siasat. Karena saya sudah mungkin mulai dijauhin atau disuruh menjauhi Teddy, saya pura-pura aja suka sama si Budi. Dengan begitu kan nanti Teddy akan menjauhi saya nih, gitu kan. Dan siasat pun itu
dilancarkan. Cuma tanpa sepengetahuan Fitri, Teddy ini udah gila-gilaan banget sayangnya dan sukanya. Semua pun dibelikan ketika Valentine, dibelikan bunga, rangkaian bunga yang pokoknya harganya fantastis pada waktu itu ya. Padahal Teddy makan aja masih minta sama orang tua, ya kan? Kemudian Teddy pun melihat gelagat aneh dari Fitri. Fitri mulai PDKT ke Budi. Setiap dia ngajak ngomong atau ngelawak atau ngelucu depan Fitri, dia nggak ketawa. Tapi Budi ngomong satu kalimat, Fitri langsung ketawa. Budi bersin aja, Fitri ketawa. Singkat cerita, Teddy bingung nih, kok saya udah memperhatikan dan memberikan semuanya ke Fitri, kok Fitrinya malah kayak gini ya? Nah, ketika mulai aneh-aneh begitu, ya Teddy pun juga, ya kalau gitu mah saya juga bisa, tapi nanti dulu nih, saya mau tes dulu nih ke Fitri. Karena Teddy sudah melakukan PDKT yang cukup lama, Teddy pun akhirnya daripada saya nunggu lama-lama nanti cewek saya direbut sama Budi, mendingan langsung aja saya tembak nih. Nah, tembak di sini artinya ya langsung bilang gitu ya, saya suka kamu gitu kan, atau misalnya maukah kamu jadi pacar saya gitu kan. Dan waktu pun tiba. Tapi sepertinya si Fitri ini udah mengetahui gerak-geriknya Teddy. Nah, pada saat Teddy bilang kalimat itu, ditolak mentah-mentah sama Fitri. Teddy, mendingan kita jadi teman aja ya. Wah, di situ kayaknya dunia Teddy terbelah dua dan runtuh seruntuh-runtuhnya. Teddy nggak menyangka kalau dia tuh ditolak mentah-mentah sama Fitri. Dia pun balik bertanya, Fit, kenapa Fit? Kok kamu tega ngomong kayak gitu sama aku? Ya nggak apa-apa, kita temenan aja. Soalnya aku mau fokus belajar nih. Wah, itu jawaban klasik banget kayaknya. Teddy pun berkata, jangan-jangan kamu suka sama Budi. Soalnya sekarang setiap kali dia ngelawak, kamu ketawa melulu sama dia. Sedangkan kalau aku ngelawak, kamu nggak pernah ketawa. Teddy pun menatap Fitri dengan tatapan yang tajam. Seolah-olah Fitri merasa terjebak. Kok tahu ya siasat saya? Fitri pun dengan agak sedikit gugup. Enggak. Ya biasa aja. Udah kita temenan aja deh gitu. Karena Fitri takut nanti siasat dia terbongkar. Di situ Teddy merasa lemas, marah, kesal. Ternyata dia seperti dipermainkan selama ini oleh Fitri. Dan Teddy pun diam 1000 bahasa ketika pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, Teddy pun menangis sejadi-jadinya, sampai nggak makan. Ya pokoknya namanya orang patah hati gimana sih? Ibunya Teddy pun sampai mengkhawatirkan keadaan Teddy. Cuma Teddy bilang, nggak apa-apa mah, ini mah urusan biasa, dia bilang gitu. Tapi kamu nangis kenapa nak? Ya nggak apa-apa aja, udah deh mah santai aja, besok juga hilang. Cuman yang namanya perasaan Teddy marah semarah-marahnya itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Nah kemarin kan Teddy minjemin tuh kaset gamenya ke adiknya Fitri. Nah dia keingetan tuh, oke saya coba lagi nih, sekali lagi saya PDKT. Dia buru-buru ngambil motor langsung ke rumahnya Fitri. Ketemulah sama adiknya, Dek, kakak mau ambil kaset yang kemarin ya. Soalnya kakak mau main nih, lagi pengen main aja. Nah kebetulan Fitri juga nemenin. Ya udah kak, aku ambil dulu ya. Di saat itulah
Teddy merasakan ada kesempatan. Dan dia pun bertanya sekali lagi kepada Fitri. Fit, beneran nih? Kamu nolak aku? Ya udahlah Ted, kita temenan aja. Udah temenan aja, udah nggak usah dibahas lagi. Kamu bebas main kapan aja ke sini, tapi kita temenan ya. Ya cuman kan nggak mungkin ya kalau temenan main terus gitu kan. Kan pasti ada sesuatunya. Kemudian adiknya pun datang dan mengembalikan kasetnya. Nih Kak, Teddy pun dengan rasa galau yang segalau-galaunya pulang langsung ke rumahnya. Dan di rumah Teddy pun termenung dan termenung, tapi dengan rasa amarah yang sangat besar. Dan ketika Teddy sudah merasa mulai agak tenang, Teddy pun mengeluarkan rasa amarah itu dengan teriak. Fitri, saya sumpahin kamu jadi gendut nantinya, segendut-gendutnya. Ya, nggak tahu kenapa ya Teddy ngomong gitu, ya mungkin dia salah-salahan aja ngomong karena cuma kesel aja. Dan setelah ngomong itu pun, di dalam hatinya dia tuh memang sudah terniat yang amat sangat supaya si Fitri itu menjadi gendut. Ya pokoknya tidak sedap dipandang lah. Nggak secantik yang Fitri sekarang. Setelah hal itu terjadi besoknya dan besoknya selama 3 hari berturut-turut, kalau dia memikirkan Fitri, dia selalu berteriak seperti itu. Kadang-kadang kalau lagi ada orang tuanya, dia tutup mulut pakai bantal, terus dia teriak di bantal. Ya, selang beberapa waktu pun berjalan ya. Teddy dari kelas 3 naik kelas 1 SMA, dan Fitri pun naik ke kelas 3. Teddy pun naik ke kelas 2, dan Fitri naik ke kelas 1 SMA. Nah, sewaktu SMA, Teddy itu pindah dari sekolahnya yang lama waktu di SMP ke sekolahnya yang baru. Jadi Teddy itu sama sekali udah lost contact sama Fitri. Ya, jadi nggak saling kontak lagi lah. Pokoknya semenjak hubungan itu, semenjak Teddy ditolak sama Fitri, udah pokoknya selesai, bye gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah Teddy kelas 2 SMA dan Fitri kelas 1, ada acara pensi atau pentas seni ya di sekolah Teddy yang lama nih. Kebetulan sekolahnya Teddy yang lama itu kan dari TK sampai SMA ya. Nah, Teddy pun kangen sama sekolahnya yang lama. Dan Teddy sekarang sudah nyetir mobil. Ya, kebetulan orang tuanya Teddy itu sewaktu Teddy beranjak kelas 1 SMA itu karirnya meroket. Dan orang tua Teddy bisa membelikan dia mobil. Teddy pun datang ke acara pentas seni di sekolahnya. Ketika dia berkumpul sama teman-temannya bilang, "Wah Teddy, lu keren banget nih sekarang bisa bawa mobil kayak begini, gini." Sedangkan teman-temannya pada saat itu, ya sebagian besar masih bawa motor. Ya inilah rezeki dari orang tua gue nih. Ya bersyukur aja. Lah kita ke dalam, udah mau mulai tuh pentas seninya. Dan mereka pun reunian sama-sama berkumpul dan senang-senang di dalam ya. Ada menikmati makanan, minuman, dan kegiatan di acara sekolahnya Teddy yang lama. Nah singkat cerita, acara pun berakhir. Kemudian ya Teddy pamit sama teman-temannya ya. Udah dulu ya, gue mau pulang nih. Karena ya hari udah menjelang sore, ya harus pulang juga, capek gitu kan. Ketika dia lagi asik jalan, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang negor dia. Kak Teddy, apa kabar? Teddy kan kaget ya. Dih, siapa nih? Pokoknya Teddy tidak mengenali sosok wanita yang di depannya. Kemudian wanita itu pun langsung berkata,
Masa Kak Teddy nggak inget aku sih? Ini aku Fitri, Kak. Teddy pun langsung mengernyitkan matanya. Fitri? Fitri mana ya? Ah, masa Kak Teddy lupa? Fitri tuh loh yang dulu Kak Teddy suka main ke rumah aku, yang suka ngasih pinjemin kaset game Nintendo. Wah, seperti disamber petir siang bolong, Teddy kaget bukan kepalang. Karena sosok wanita yang di depan dia itu ternyata adalah Fitri yang dulu dia puja-puja. Sekarang sudah berubah 180 derajat. Ya, Teddy antara sedih, marah, kesel, tapi pengen ketawa. Kenapa? Ya ini bukannya body shaming atau bagaimana ya, cuman niatan dia, ucapan dia itu menjadi kenyataan. Jadi sakit hatinya dulu itu menjadi kenyataan. Lah, tapi dia langsung bingung kan dia. Loh, kok seperti ini si Fitri? Dia teringat kembali waktu dia berucap seperti itu. Waduh, kok ucapan saya menjadi kenyataan nih? Jangan-jangan ada sesuatu dengan saya. Ya akhirnya Teddy pun pamit. Oh iya, Fit, aku pulang dulu ya. Kamu baik-baik aja ya. Ya karena Teddy emang udah nggak ada perasaan apa-apa lagi sama Fitri. Dan Fitri pun, oh iya Kak. Ya sudah, jadi pertemuan mereka sampai di situ. Cuman sepanjang perjalanan pulang, Teddy itu tidak habis pikir. Kenapa ucapannya dia yang dulu dan sakit hatinya dia yang dulu, ya kurang lebih itu sekitar 1-2 tahun, menjadi kenyataan. Setelah Teddy bertanya kepada orang tuanya dan kakek neneknya pada waktu itu, neneknya pun berucap, aduh cucuku, jangan-jangan kamu ini mempunyai sifat yang orang dulu bilang si pahit lidah. Apa itu Nek si pahit lidah? Iya, si pahit lidah itu kalau orang ini berbicara maka akan kejadian. Wah, Teddy pun kaget ya. Waduh, kok seperti itu Nek? Bahaya dong. Iya. Makanya kamu itu harus menjaga ucapan kamu di depan orang lain. Apalagi kalau kamu emosi, lebih bahaya lagi. Setelah mendengar ucapan dari neneknya, Teddy pun mengucapkan terima kasih dan dia pun pulang ke rumah. Cuman sampainya di rumah ya Teddy nggak habis pikir aja. Oh ternyata aku ini adalah salah satu termasuk si pahit lidah. Ya, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Teddy. Moral yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah kita harus menjaga omongan kita di hadapan orang lain. Betapapun kita kesal, marah, atau sedih, tetap harus menjaga perasaan kita dan perasaan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Bila teman kakak punya kisah yang ingin dibawakan di sini, silakan menghubungi nomor dan email di bawah ini. Ditunggu kisah selanjutnya.